Yamaha adalah produsen dengan sejuta inovasi. Ya, kita harus mengakui Yamaha adalah satu-satunya produsen motor Jepang yang sangat aktif dalam hal inovasi. Mulai dari inovasi mesin, inovasi desain, bahkan sampai inovasi CVT di motor matic. Dan semua ini dilakukan oleh Yamaha karena Yamaha ingin mendapatkan pasar yang cukup seimbang dengan penguasa pasar Indonesia, yaitu Honda. Tapi sayangnya dengan banyaknya inovasi Yamaha tersebut, Yamaha belum bisa menandingi market share Honda. Jangankan menandingi, setengahnya aja nggak dapat. Yang mana Honda memiliki lebih dari 70% market share dan Yamaha cuma di 20% sekian. Makanya dengan kondisi ini, Yamaha getol banget ngeluarin inovasinya di jajaran motornya. Lihat aja, sejauh ini cuma Yamaha doang yang memiliki motor berstatus hybrid. Walaupun hybridnya nggak berasa sama sekali, tapi tetap aja Yamaha berani melakukan itu. Selain itu tentu aja ada turbo, dan Yamaha adalah satu-satunya produsen di Indonesia yang memiliki inovasi tersebut. Dan yang paling penting dari sini semua adalah Yamaha rajin banget melakukan facelift di motor-motornya. Faceliftnya bukan yang minor-minor aja seperti yang dilakukan Honda, tapi biasanya Yamaha melakukan facelift yang cukup besar. Mungkin terkadang hal tersebut berhasil dengan sempurna, tapi terkadang hal tersebut malah mematikan lini motor tersebut. Jika motor tersebut mati atau jadi kurang laku karena di facelift Yamaha, biasanya kita akan menyebutnya dengan korban facelift maut. Menariknya lagi, beberapa bulan lalu, Yamaha baru aja mengeluarkan Yamaha NMAX generasi terbarunya. Dan seperti biasa, Yamaha mengeluarkan motor ini dengan desain yang hampir berbeda total dengan generasi sebelumnya. Biasanya, langkah ini selalu berhasil bagi Yamaha, misalnya dari NMAX generasi pertama ke generasi kedua. Orang-orang langsung membeli motor ini dan NMAX langsung menjadi motor paling laris di kelas Maxi dan tentu aja mengalahkan rival utamanya yaitu PCX. Kenapa motor ini bisa laris manis? Ya tentu aja karena desainnya yang benar-benar simple dan selera Indonesia banget. Jadi kasarnya pasar NMAX tidak terbagi menjadi dua karena hal desain. Namun ini semua berbeda ketika Yamaha mengeluarkan NMAX terbaru, yang mana ketika motor ini diluncurkan dan semua orang melihat desain motor ini, pasar NMAX langsung terbagi menjadi dua. Ada yang suka dengan desainnya, ada yang nggak suka dengan desainnya dan memilih masih bertahan dengan NMAX generasi kedua atau pindah haluan ke Honda PCX. Dengan adanya hal tersebut, penjualan NMAX langsung menurun dan langsung kurang laku. Tapi apakah iya motor tulang punggung Yamaha ini menjadi kurang laku? Jawabannya mungkin iya, karena faktanya penjualan PCX melejit setelah NMAX memperkenalkan generasi ini. Dan hal yang menarik di sini adalah Honda PCX hanya pernah satu kali menyalip penjualan NMAX, yaitu di tahun 2018 sebelum NMAX masuk ke generasi kedua. Setelah NMAX mengeluarkan generasi kedua, NMAX tidak pernah tergoyahkan dari posisi motor paling laris di kelas Matic Premium. Dan sejauh ini Yamaha tidak pernah secara resmi mengeluarkan data penjualan Yamaha NMAX, dan mereka hanya bilang kalau penjualan NMAX masih sesuai dengan apa yang ditetapkan. Ya, yang kita tahu jika produsen tidak mengeluarkan angka penjualan, yang berarti angka penjualannya tidak bisa dibanggakan dan digembar-gemborkan. Iya kan? Tapi yang pasti sih, di luar dari NMAX, pasar motor Indonesia memang sedang mengalami kelesuan yang lumayan, yang mana menurut data Gaikindo, penurunan angka penjualan motor baru hampir 2% dari tahun sebelumnya. Jadinya ya mungkin ini bisa memperburuk kondisi NMAX saat ini. Tapi apakah iya Yamaha NMAX benar-benar kena facelift maut di generasi ini? Jika kita lihat secara garis besar desain Yamaha NMAX memiliki tampilan yang agresif, sporty, dan futuristik. Jika dilihat secara sekilas, motor ini memang keren-keren aja, apalagi untuk pemujanya. Motor ini akan selalu dibilang keren. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah NMAX terbaru saat ini terlihat terlalu futuristik dan memiliki kesan yang terlalu ribet. Jauh dari kata simpel seperti gen sebelumnya. Jika kita ingin bandingkan dengan Gen 1 dan Gen 2, NMAX selalu memberikan tampilan yang simpel tapi tetap terlihat sporty. Namun ketika NMAX generasi terbaru muncul, semua itu langsung tidak terlihat lagi. Apalagi di bagian depannya. Banyak yang bilang proporsi desainnya jika dilihat dari samping kurang proporsional dan sebagainya. Selain itu untuk bagian belakangnya, sepertinya motor ini agak terlalu dipaksakan desainnya. Dengan stop lamp yang tipis dan sen yang terpisah, tapi hal ini malah seperti membuat motor ini kurang memiliki karismatik seperti generasi sebelumnya. Dengan adanya desain tersebut, jadi ya kubu pasar NMAX menjadi terbelah dua. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Namun pada akhirnya dengan kebelahnya kubu pasar NMAX ini, Honda PCX bisa menyusul penjualan NMAX lagi selama puasa lebih dari 5 tahun. Namun apakah lebih lakunya PCX ini bisa menandakan kalau Yamaha NMAX sudah kurang diminati?
Mungkin iya, karena kalau mau kita bandingkan dengan PCX, Honda PCX walaupun memiliki perubahan yang bisa dibilang cukup minor-minor aja, bahkan dengan adanya cover stang akhirnya membawa PCX kayak bawa PN Max, tapi pasar Indonesia saat ini lebih pengen ke arah sana desainnya. Apalagi kita berbicara pasar Indonesia, yang mana pasar Indonesia itu pengennya main yang aman. Misalnya dari generasi sebelumnya ke generasi yang baru tidak mau ada perubahan yang terlalu signifikan. Pelan-pelan aja, tapi pasti seperti halnya Honda PCX. Honda PCX mengalami perubahan yang sangat pelan tapi pasti, dan Honda tidak membuang desain utama Honda PCX. Mungkin buat sebagian orang akan berpikir Honda pelit dan tidak mau melakukan inovasi yang gimana-gimana karena sudah bertengger kuat di puncak klasmen. Tapi kalau menurut saya pribadi, Honda Indonesia sudah tahu formula rahasia agar mereka bisa bertahan dalam hal dominasi. Tapi kan seperti yang sudah dibahas berkali-kali dan kebanyakan dari kalian sudah tahu, pembelian motor di Indonesia lebih dari 80% dengan cara dikredit. Dan untuk kredit motor Honda jauh lebih mudah daripada kredit motor Yamaha. Jadi ya PCX laku itu bukan karena desain dan lainnya, tapi cuma karena kredit yang mudah. Memang benar sih, kredit Honda lebih mudah daripada kredit motor lainnya di Indonesia karena Honda memiliki bisnis dari hulu ke hilir. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Honda PCX hanya pernah sekali mengungguli penjualan NMAX pada tahun 2018 dan baru terjadi lagi pada tahun 2025 ini setelah kemunculan NMAX Gen baru. Mungkin di tahun 2018 orang-orang memilih PCX karena sudah bosan dengan NMAX Gen pertama. Tapi bagaimana dengan yang tahun 2025? Pasti ada alasannya dong. Karena kalau kita mau ngomongin perihal kredit mudah, Honda dari zaman dulu juga mudah dalam hal kredit. Kenapa Honda PCX baru bisa kembali ke posisi puncak setelah NMAX terbaru keluar? Iya kan? Jadi kesimpulannya, apakah Yamaha NMAX Turbo masuk dalam facelift mode? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi kalau kita mau lihat riwayat facelift Yamaha, jalan Yamaha NMAX sepertinya sama dengan jalan Jupiter Z. Ketika Yamaha Jupiter Z laku di pasaran, Yamaha melakukan facelift ke Jupiter Z Burhan pada tahun 2006. Ketika era Burhan, orang-orang berebut untuk membeli motor ini. Namun ketika Yamaha melakukan facelift dari Burhan ke Robot di tahun 2009, penjualan Jupiter Z langsung menurun tajam. Kemudian jika kita lihat patternnya NMAX sudah masuk dalam generasi ketiga, dan patternnya pun agak sedikit mirip, dari yang simple menjadi desain robot futuristik. Apakah Yamaha akan melakukan kesalahan yang sama di generasi ketiganya? Dan apakah Yamaha memiliki kutukan di generasi ketiganya? Ya ini sih kayak Cimori aja, yang mana mereka percaya ada kutukan generasi ketiga yang bisa menghancurkan bisnis mereka. Apakah angka ketiga menjadi angka yang buruk untuk Yamaha? Karena kalau dilihat riwayatnya lagi, selain Jupiter, Vision generasi ketiga juga bisa dibilang gagal. Vega ZR, yang mana ini generasi ketiga dari jajaran Vega, juga gagal. Yamaha Mio di generasi ketiga langsung mengalami penurunan. Iya kan? Apakah facelift atau Gen 3 motor Yamaha akan selalu merasakan hal yang sama? Ya kita lihat aja nanti di Yamaha NMAX. Tapi sejauh ini di Yamaha Aerox yang sudah masuk ke generasi ketiga di Indonesia masih aman dalam hal penjualan. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.